Mari bersama kita berdoa. Kami mau bersyukur ya Tuhan untuk hari perhentian yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami kembali menikmati berkat firman Tuhan yang akan menolong kami sekalian, menuntun kami sekalian dalam kehidupan kami selama sepekan yang akan datang dan dalam kehidupan kami selanjutnya. Karena itu tolong pimpin dan bimbing kami sekalian, supaya kami memahami dan mengerti firman yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami. Kami menyerahkan setiap kami, baik kami yang akan membacakan bagian-bagian firman Tuhan, maupun kami yang akan mendengarkan, supaya firman yang sama yang boleh kami dengarkan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Mika pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai, tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Baiklah, dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya, penolongku, penolongku, dan Allahku. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya, penolongku, penolongku, dan Allahku. Berilah keadilan padaku, ya Allah. Perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum tak saleh. Luputkan
Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku, penolongku, dan Allahku. Sebab Engkaulah Allahku, tempatku untuk mengungsi. Mengapa kau membuang aku ya Allah? Mengapa aku harus hidup dengan berkabung dalam himpitan musuh-musuh? Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku, penolongku, dan Allahku. Suruh terang-Mu datang supaya aku dituntun, dibawa ke gunung-Mu yang kudus, ke tempat kediaman-Mu. Maka ku pergi ke Mizpah menghadap Engkau ya Allah, bersyukur dengan kecapi sukacita. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku, penolongku, dan Allahku. Bacaan kedua diambil dari surat 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai ayat 13. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Matius. Bacaan Injil kita diambil dari kitab Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 12 yang merupakan bagian dari perikop yang berjudul Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Matius 23 ayat 1 sampai dengan ayat 12, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-murid-Nya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu lakukanlah dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu.
tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri sedikit pun tidak mau menyentuhnya. Semua perbuatan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka diberi hormat di pasar dan suka dipanggil orang rabi. Tetapi janganlah kamu disebut rabi, sebab hanya satu gurumu dan kamu semua adalah saudara. Janganlah menyebut siapapun Bapamu di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Siapa saja yang besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya. Saudara kasih Tuhan, tema kita pada hari ini adalah pribadi yang memiliki integritas. Apa itu integritas? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata integritas adalah kata yang mempunyai arti mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan kejujuran. Kalau ini diterjemahkan dalam bahasa yang lugas, bisa diartikan adanya kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang menunjukkan kejujuran, hal yang tidak dibuat-buat, hal yang betul-betul ada dan nyata dalam kehidupan orang itu. Saudara, hari ini kita diajak untuk memikirkannya, apakah aku adalah merupakan orang Kristen yang berintegritas? Apakah aku seorang yang menunjukkan Kristus yang ada dalam hidupku atau dalam hidupku? Saudara, bacaan pertama kita pada hari ini dari kitab Musa menyatakan kepada kita sekalian, seorang imam pemimpin Yahudi mengambil untung dari jabatan mereka. Itu jugalah yang merupakan kritik Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka yang punya kedudukan sebagai pemimpin, Tuhan Yesus mengatakan menduduki kursi Musa. Namun mereka punya perilaku yang tidak benar. Sebab itu turutilah, lakukanlah, dan terlakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudaraku, Tuhan Yesus mengingatkan supaya umat tetap mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Namun jangan kemudian meneladani perilaku-perilaku mereka yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Mereka yang hanya meletakkan beban kepada orang lain, bahkan sedikit pun mereka tidak mau menyentuhnya. Para ahli Taurat dan orang Farisi yang jauh dari Tuhan, karena mereka minta dihormati, meminta diutamakan, dan berbagai macam hal yang lain yang menunjukkan akan kesombongan mereka.
Saudara, apakah demikian jabatan atau kedudukan itu sesuatu hal yang jahat? Apakah dengan demikian firman yang disampaikan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu sesuatu hal yang salah? Mari kita lihat lebih jernih dari apa yang diuraikan oleh Tuhan Yesus. Permasalahannya bukan soal pada jabatan atau kedudukan. Permasalahannya juga bukan karena pada firman-Nya. Permasalahannya adalah ketika tiada kesatuan antara firman yang disampaikan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu dengan perbuatan mereka. Apa yang baik yaitu firman Tuhan yang disampaikan oleh orang Farisi dan ahli Taurat justru tidak mereka lakukan, bahkan mereka melakukan apa yang jahat. Itulah mengapa Tuhan Yesus kemudian mengingatkan kepada para murid dan orang-orang banyak tentang orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudaraku, jabatan atau kedudukan orang Farisi dan ahli Taurat itu baik. Ya baik jika dipergunakan dengan baik dan ada di tangan orang yang benar. Sama seperti pisau. Pisau di tangan seorang koki, seorang ibu, maka akan menjadi pisau yang berharga, yang berguna untuk memotong sayur-sayuran, buah-buahan, atau bahan makanan yang lain, untuk dijadikan makanan yang lezat, yang akan dihidangkan kepada para tamu atau kepada anggota keluarga. Namun mari kita ingat, pisau di tangan yang salah akan mengakibatkan melukai orang lain, bahkan membunuh orang lain. Saudaraku, sebagai orang beriman kita diajak untuk mempunyai integritas sebagai orang percaya, orang yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan mungkin juga membawakannya, mewartakannya. Kita yang kemudian merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Terhadap pemimpin yang melakukan pelanggaran, penulis kitab Mika mengingatkan kepada umat, hukuman Tuhan terjadi karena kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Saudara, ini adalah merupakan hubungan sebab akibat. Pemimpin yang tidak punya integritas menjerumuskan semua orang yang bersama-sama dengan mereka ke dalam jurang kehancuran. Mari kita bertanya dalam kehidupan kita, sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh karya kasih Allah dalam kehidupan kita. Apa yang kita bawa dalam kehidupan kita sebagai umat milik kepunyaan Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang berintegritas dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari sebagai orang-orang beriman, kita menjaga kesatuan firman dengan perbuatan kita. Saudaraku, firman yang dihayati dengan baik menjadikan kita mampu berbuat sesuai dengan firman yang Tuhan berikan kepada kita. Firman yang kita baca dan kita renungkan akan kemudian bisa kita serap dengan baik ketika kemudian kita dengan hati yang tulus ikhlas menerima firman itu dan kemudian melakukannya dalam kehidupan kita. Pemazmur meminta kepada Tuhan supaya mereka dimampukan untuk melakukan firman Tuhan, dan ketika menghadap kepada Tuhan tak ada hal yang menghalanginya untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita pun diajak untuk mempunyai kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita pun menjadi orang-orang yang punya integritas, yang tidak mempermalukan Tuhan dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita diajak untuk punya kesediaan untuk merendahkan diri kita. Saudaraku, Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang banyak, setiap kita adalah orang-orang yang setara. Siapapun kita, ketertundukan kita dan arah kehidupan kita hanya kepada Tuhan, Sang Empunya kehidupan ini. Jabatan dan kedudukan tidaklah menjadikan kita sedikit lebih tinggi daripada orang lain, atau jabatan orang lain, kedudukan orang lain tidak membuat kita sedikit lebih rendah daripada mereka. Karena itu setiap kita dipanggil untuk saling melayani, dan karena itu kita diajak untuk saling merendahkan diri
dalam kehidupan kita. Melayani satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain. Karena kedudukan bukan segala-galanya dalam kehidupan ini. Karena ketertundukan kita hanya kepada Tuhan Sang Empunya kehidupan. Yang ketiga, kita diingatkan, mari kita mencukupkan diri kita dalam hidup ini. Saudaraku, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika, kamu dan Allah adalah saksiku. Saksi tentang apa? Saksi bagaimana Paulus dan rombongannya mencukupkan diri dan bertanggung jawab dengan kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan sepanjang pelayan mereka mengabarkan Injil, khususnya di kota di mana ia menyatakan, engkau adalah saksiku, di kota Tesalonika. Ia tak mau cuma direpotkan dengan kebutuhan-kebutuhannya, dan ia fokus kepada pemberitaan Injil, supaya mereka umat milik kepunyaan Tuhan menerima kebenaran, mendengar kebenaran, dan menjadi orang-orang yang percaya dan mempercayakan diri mereka kepada Tuhan. Saudaraku, inilah 3 hal yang penting yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang Kristen yang berintegritas, sebagai orang-orang percaya yang membawa akan firman Tuhan nyata ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita bertanya, ketika kita bertanya mengapa orang kehilangan integritas? Karena mereka terlalu serakah dan tak mampu menahan diri dari keinginan untuk terus memenuhi keinginan-keinginan dan harapan-harapan yang ada pada kita. Dalam doa Bapa kami, bukankah kita diajarkan untuk kemudian mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup bukan hanya meminta kepada Tuhan. Cukup bukan hanya kita menagih kepada Tuhan. Tapi cukup berarti bahwa kita pun juga mampu mencukupkan diri kita dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kita kesal Tuhan sebagai orang beriman, setiap kita dipanggil untuk menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Orang Kristen yang sesuai dengan panggilan dan pengutusan kita sebagai umat milik kepunyaan Tuhan. Karena apa yang kita lakukan akan dikenal sebagai apa yang diajarkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu ada kesatuan antara firman dengan apa yang kita orang Kristen lakukan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita senantiasa merenungkan dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita dalam kehidupan kita setiap hari, di tengah-tengah berbagai macam tantangan kehidupan yang kita hadapi, di tengah-tengah berbagai macam kebutuhan yang harus kita penuhi, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kebutuhan-kebutuhan yang mungkin sederet dalam kehidupan kita. Adakah kita tetap menjadi orang-orang yang punya integritas dalam kehidupan kita? Adakah kita merupakan orang-orang yang betul-betul menunjukkan kita merupakan orang Kristen yang mampu untuk menjaga kesatuan antara firman dan perbuatan kita, yang mampu merendahkan diri kita, dan mampu mencukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara, nyatakanlah kesatuan antara firman, perkataan, dan perbuatan, karena itulah bagian dari integritas kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang beriman. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Saat hening buat kita sekalian.